Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga, masih dengan cara online. Pelayan firman malam ini akan dipimpin oleh Diaken Weni Dia Situresmi dengan tema Menolak Taurat, Menolak Keteraturan Hidup. Marilah kita bersaat teduh, mengundang Tuhan Allah hadir dalam ibadah keluarga ini. Bapak, Ibu, Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita mulai ibadah ini dengan melatunkan pujian dari Gita Bakti 17 bait 1 dan 2, Abadi Tak Nampak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber hidup kami, Tuhan yang selalu hadir dalam setiap pergumulan kami, puji syukur kami naikkan padamu karena kasih pertolonganmu, sehingga pada malam ini di tengah keadaan yang masih mengancam, kami dapat berkumpul, beribadah walau di rumah kami masing-masing. Itu semua adalah anugerah kasih-Mu bagi kami, orang-orang yang berdosa. Kiranya dalam ibadah ini, Tuhan memberikan pengampunan dan memberkati dari awal hingga akhir. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat, kita bermazmur dari Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat 12. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu.
supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, hati dan pikiran kami. Engkau pimpin kami untuk kami membaca, merenungkan firman-Mu, dan kami disanggupkan untuk melakukannya dalam hidup setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab Perjanjian Lama, Amos pasal kedua, ayat ke-4 dan ke-5. Amos pasal kedua, ayat ke-4 dan ke-5 yang mengatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Senang sekali kita masih dipertemukan dalam keadaan yang luar biasa, sekalipun kita sekalian masih diharuskan untuk beribadah di rumah masing-masing. Kiranya tidak mengurangi sukacita kita
untuk terus memuji Tuhan dan melakukan apa yang berkenan bagi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membayangkan saat Allah dalam menciptakan dunia ini. Dijelaskan secara detail di dalam kitab Kejadian bahwa hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap, lalu kemudian cakrawala, lalu daratan, binatang di darat, di air, dan lain sebagainya, hingga yang terakhir adalah manusia. Mengapa manusia ditempatkan terakhir? Nah, di sini kita akan mengerti bagaimana sifat Allah yang sangat menyukai keteraturan. Allah menata ciptaannya sedemikian apiknya. Manusia ditempatkan terakhir agar manusia bisa menikmati apa yang telah tersedia. Coba Bapak, Ibu, saudara-saudari bayangkan, apabila manusia diciptakan sebelum tumbuhan dan binatang diciptakan, manusia mau makan apa? Atau kalau manusia diciptakan sebelum ada daratan, bagaimana manusia bisa tinggal? Kisah penciptaan yang begitu luar biasa mau mengingatkan manusia bahwa Allah menyukai keteraturan hidup. Dengan keteraturan, maka hidup manusia akan tertata dengan apik dan sempurna. Berbicara mengenai keteraturan, terkhusus keteraturan hidup umat pilihan Allah, salah satu hal yang dibuat untuk menciptakan keteraturan tersebut adalah hukum Taurat. Hukum Taurat adalah hukum yang mengatur kehidupan bangsa Israel. Secara khusus, 10 hukum diberikan untuk mengikat hubungan Allah dan umat Israel. Ketika Tuhan bertindak membebaskan Israel dari perbudakan, terbentuklah hubungan sakral antara Allah dan Israel. Dan perintah-perintah itu diberikan untuk meneguhkan hubungan yang telah dibangun Tuhan. Karena Israel dipilih Allah, mereka harus setia hanya kepadanya. Mereka harus menyembah hanya kepada Tuhan saja dan tidak membuat atau menyembah patung-patung dan ilah-ilah lain. Aturan itu berfungsi untuk mendidik umat agar umat membangun kehidupan yang baik, yang benar, dan tentunya yang teratur bersama Allah dan sesama. Permasalahannya adalah umat tidak mau hidup dalam keteraturan, sehingga mereka mengabaikan hukum Taurat dan hidup sesuka hati mereka. Hal inilah yang membuat Amos kemudian diutus Allah untuk menyampaikan berita penghukuman bagi bangsa Israel. Amos adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk memberitakan penghukuman Tuhan atas Israel, baik Israel Utara maupun Israel Selatan. Amos bukanlah seorang nabi besar yang berkarya di wilayah kerajaan. Namun,
Ia adalah seorang peternak domba. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat membacanya pada Amos pasal pertama ayatnya yang pertama. Dan juga Amos adalah seorang pemungut buah ara. Dapat dibaca dalam kitab Amos pasal 7 ayat yang ke-14. Amos tinggal di kota kecil Tekoa yang terletak kurang lebih 19 km di sebelah selatan Yerusalem. Tugas yang diemban Amos sangatlah berat, karena ia harus menyampaikan berita penghukuman atas bangsanya sendiri. Hal ini tersirat dalam arti nama Amos yang berarti burden atau burden bearer, beban atau pembawa beban. Mengapa Allah mengutus Amos untuk menyampaikan penghukuman atas Israel? Yang dalam bacaan kita malam hari ini tertuju bagi Israel Selatan atau Yehuda. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita lihat bacaan kita. Dikatakan dalam ayat 4a. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Kalimat 3 bahkan 4 bukan menunjukkan tentang berapa jumlah atau berapa banyak pelanggaran Yehuda, tetapi dimaksudkan bahwa pelanggaran yang dilakukan Yehuda sudah melebihi batas atau sudah keterlaluan. Sehingga hal ini membuat Allah memutuskan untuk menghukum Yehuda. Apa hukuman Allah? Ayat kelima mengatakan, Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Inilah hukuman Allah, bahwa kota Yerusalem yang merupakan ibu kota Yehuda akan habis dilalap api, akan dihancurkan akibat pelanggaran-pelanggaran bangsa Yehuda. Kita tahu bersama bahwa kota Yerusalem, juga bait Allah di Yerusalem, dihancurkan dan umat dibawa ke pembuangan oleh pasukan Babel. Ini terjadi kurang lebih 150 tahun setelah Amos menyampaikan berita penghukuman tersebut. Lalu, apa kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan Yehuda hingga Allah begitu murka kepada mereka? Mari kembali kita melihat pada bacaan kita. Ayat 4b mengatakan, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Yehuda telah tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Yehuda tidak lagi menuruti apa yang menjadi ketetapan atau aturan-aturan Tuhan yang termuat dalam hukum Taurat. Sebaliknya, mereka justru bangga mengikuti ilah-ilah lain. Kebanggaan tersebut tersirat dari diwariskannya penyimpangan ini turun-temurun. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan inilah yang membuat Tuhan begitu murka terhadap bangsa Yehuda. Bukan kebaikan dan ketaatan kepada Tuhan yang diwariskan,
Namun, justru penyimpangan dari jalan Tuhan yang begitu mendukakan hati Tuhan dan menghancurkan keteraturan hidup dan relasi umat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, umat layak disebut sebagai umat Tuhan hanya ketika umat mengikuti setiap keteraturan atau ketetapan yang diberikannya. Karena Tuhanlah yang berotoritas di dalam kehidupan setiap umat. Ia telah menciptakan kita, menciptakan dunia ini dengan begitu indah. Masih tegakah saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, menyakiti hati Allah dengan hidup sesuka hati kita? Segala sesuatu memiliki aturan. Kita bisa mematuhi aturan dalam pekerjaan kita. Kita bisa mematuhi aturan dalam masyarakat. Namun kita belum bisa mematuhi aturan Dia, Sang Empunya kehidupan kita. Firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kita dan mengajak kita untuk mengembalikan hidup ini kepada Sang Pemilik kehidupan. Artinya, bahwa apa yang Dia mau kita lakukan dalam hidup ini, mari kita lakukan. Jangan melakukan hal-hal sesuka hati kita. Bukankah hidup ini adalah suatu kesempatan? Kesempatan untuk melayani Tuhan, menjadikan berkat. Untuk itu, mari kita mulai menata kembali keteraturan hidup bersama Dia, melakukan kehendak-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kita pulihkan dan rawat kembali hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui setiap firman Tuhan, juga ibadah-ibadah kita. Walaupun segala sesuatunya serba terbatas saat ini, mari kita tetap setia. Bersama dengan keluarga, tetap menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, tetap melaksanakan ibadah di rumah-rumah bersama keluarga. Hanya dengan sikap hidup demikian, keteraturan hidup kita dapat kita rasakan dan relasi kita dengan Sang Pencipta hidup ini pun sudah pasti juga akan mengalami keteraturan dan terawat dengan baik. Apakah itu sulit? Bagi setiap orang yang mencintai kebebasan, mematuhi setiap aturan darinya akan sangat sulit. Namun, tidak sulit bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Karena hanya di dalam kasih ada pengorbanan. Hanya di dalam kasih ada kerelaan hati untuk selalu berusaha menyenangkan hati yang dikasihi. Dan hanya orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan yang berhak menyebut dirinya benar-benar mengasihi Tuhan. Selamat menjalani keteraturan hidup bersama Dia yang empunya kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku.
harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa syafaat. Kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Hanya karena kasih dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan ini, kami boleh menikmati indahnya persekutuan dengan Engkau, bahkan dengan seisi rumah kami. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup beriman kami. Dan oleh karena itu, ketika kami ada di dalam kebersamaan beribadah secara online ini, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih. Kembali kami boleh melaksanakan ibadah keluarga, kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kebersamaan sebagai persekutuan umat Tuhan, sekalipun kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya, di situ juga Tuhan selalu hadir, memberi kekuatan dan memampukan kami untuk terus dapat memahami firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ketika pada malam ini Engkau kembali mengingatkan kami melalui firman yang telah kami renungkan bersama, bahwa sebagai umat Tuhan, kami harus taat kepada perintah-perintah-Mu dan merawat hubungan dengan Engkau melalui doa-doa, melalui setiap firman Tuhan, juga ibadah-ibadah kami. Kiranya apa yang sudah kami dengar saat ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan, dan hidup kami akan selalu diberkati. Ampuni kami Tuhan, jika dalam kehidupan ini kami sering lupa untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami cenderung sibuk untuk membuat orang lain memuji nama kami. Kami cenderung sibuk untuk meninggikan diri kami sendiri dan bukan meninggikan Tuhan. Kami sungguh mohon ampun untuk semuanya itu Tuhan. Biarlah mulai hari ini, sikap hidup dan tutur kata kami senantiasa memuji Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Ya Allah yang Maha Kasih, kami berdoa untuk keberadaan gereja Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, biarlah perasaan dekat dengan Tuhan tetap nampak. Biarlah setiap pribadi menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan yang ada di dalamnya. Tetap bersyukur dalam segala hal dan membawa diri untuk Tuhan pimpin. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pendeta, Bapak Pendeta Irdian Sulistiantoro, Bapak Pendeta Robert William Martin, Ibu Pendeta Sayetian Miru. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan presbiter, unit-unit misioner, prokantor, pemusik, tim PS Media, pekerja harian gereja, serta pihak-pihak yang bekerja di ladang Tuhan. Berkati dan sertai mereka semua di dalam melakukan tugas dan pelayanan. Karuniakan hikmat, akal budi, kemampuan yang baik di antara mereka, agar mereka dapat melakukan pelayanan dengan penuh sukacita dan atas perkenan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia.
Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Ya Tuhan, berikanlah roh hikmat dan takut akan Engkau kepada pimpinan pemerintahan, orang-orang yang menjalankan pemerintahan, pejabat-pejabat dalam pemerintah Indonesia, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami mohon, janganlah Engkau murka terhadap bangsa kami. Jauhkanlah hukuman-Mu dari bangsa ini. Lepaskanlah bangsa ini dari kehancuran, karena Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bapa yang Maha Kudus, kami berdoa untuk mereka yang berada di garda terdepan dalam menangani wabah COVID-19. Tuhan, tolong mereka supaya mereka dapat menjalani hidup dan melaksanakan tugas dengan baik. Tuhan kiranya mau membuka jalan atas segala yang dibutuhkan. Kiranya karena pertolongan Tuhan sajalah, maka umat-Mu dapat melewati masa-masa pandemi ini. Tuhan, kuatkan dan hiburkan keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih karena terpapar virus ini. Tuhan, jamah dan pulihkan pasien-pasien yang terpapar COVID-19 hingga mereka boleh memperoleh kesembuhan dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah, berbagai LSM, gereja-gereja Tuhan, bahkan juga yang telah dilakukan oleh jemaat kami GPIB, Jemaat Pasar Minggu, untuk mengatasi dampak dari pandemi ini. Semua perhatian kasih itu kiranya Tuhan berkati. Sebagai salah satu dampak dari wabah COVID-19, ada umat-Mu yang harus dirumahkan. Di tengah-tengah pergumulan karena kehilangan pekerjaan, kebutuhan ekonomi menjadi sangat penting. Tolong Tuhan, agar Engkau mau memenuhi kebutuhan ekonomi, terkhusus pada umat-Mu yang terdampak pandemi ini. Biarlah dengan mata iman, penderitaan yang dialami ini, anak-anak Allah dapat memandang bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang berada dalam kesulitan, melebihi dari kekuatan yang ada. Berkati dan jawab pergumulan jemaat-Mu yang sakit, dan juga yang saat ini ada di dalam kedukaan. Tuhan, kiranya angkat dan buang jauh segala sakit penyakit di dalam tubuh umat-Mu, juga segala rasa sakit atas kehilangan. Tuhan, mampukan kami untuk melewati setiap prosesnya, dan buat kami mengerti bahwa apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, itu tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa setiap rencana-Mu adalah baik bagi kami. Tetap ada bersama kami, beri kami kekuatan untuk kami boleh melewati setiap prosesnya bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup dan memerintah dalam Bapa dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kini dan selama-lamanya, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita dengan mendasari dari firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang menyatakan, "Aku tahu engkau menguji hati setiap orang dan engkau menyukai orang yang murni hatinya." Tuhan memberkati persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hidup kami, karena Engkau selalu ada di setiap saat, setiap langkah dan setiap jalan kami. Kuduskan dan terimalah persembahan hidup ini, dan berkatilah. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan perintah Tuhan untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan Allah dengan membawa berita keselamatan pada dunia ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.